Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Renaldi, mahasiswa Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini kita akan membuat tentang Google Form atau angket dari Google Form, di mana tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Irma Yulia Basri. Baik, langsung saja kita mulai untuk membuat angket dari Google Form. Langkah yang pertama adalah kita masuk ke Google, lalu kita pilih Google Form. Setelah masuk, kita pilih yang paling bagian atas atau Google Formulir. Setelah masuk ke Google Formulir, maka kita pilih buka Google Formulir. Di sini, saat sudah masuk ke dalam menu Google Formulir, terdapat beberapa menu seperti informasi kontak, RSVP, undangan pesta, dan lain-lainnya. Di sini karena kita akan membuat angket yang baru, maka kita pilih menu yang kosong. Setelah masuk ke sini, di sini terdapat dua pilihan, yaitu pertanyaan, di mana di sini kita akan membuat daftar pertanyaan yang akan kita ajukan kepada mahasiswa lain untuk mengisi kuesioner, dan di sini nanti akan terdapat respon atau tanggapan dari peserta yang mengisi kuesioner yang kita buat ini. Langsung saja, yaitu di pertanyaan kita buat dulu judul dari angket ini, yaitu kuesioner layanan TIK. Di sini saya mendapatkan kuesioner ini dari jurnal dari UPI. Di sini karena kita kuliah di Universitas Negeri Padang, maka UPI saya ubah menjadi UNP. Setelah di sini kita masuk ke pertanyaan dengan cara klik tombol tambah. Untuk yang pertama ini kita akan membuat pertanyaan tentang identitas dari peserta yang akan mengisi kuesioner ini dengan jawaban, yaitu jawaban singkat. Di sini bisa dipilih tipe jawaban yang akan digunakan oleh pengisi kuesioner nantinya. Untuk nama kita menggunakan jawaban singkat. Lalu untuk pertanyaan berikutnya kita bisa menggunakan tanda tambah ini, tambahkan pertanyaan, atau langsung menyalin dari pertanyaan nomor 1 tadi. Sini saya langsung duplikasikan saja. Pertanyaan kedua adalah NIM. Lalu kita masuk ke pertanyaan dari angket yang akan kita salurkan. Sini saya akan membuat 10 pertanyaan tentang angket yang saya buat, di mana daftar pertanyaan yang pertama adalah di sini saya membuat angket tentang layanan akademik Universitas Negeri Padang, baik dari portal UNP ataupun dari e-learning UNP. Untuk pertanyaan pertama adalah desain tata letak
Dimana pertanyaan pertama adalah desain tata letak interface dan forum-forum sistem informasi akademik UNP tertata dengan baik. Di sini kita menggunakan format jawaban yaitu pilihan ganda. Dimana yang jawaban pertama adalah sangat setuju. Lalu setuju. Yang ketiga kurang setuju. Dan untuk jawaban keempat adalah tidak setuju. Untuk masuk ke pertanyaan berikutnya, kita tinggal mengklik duplikasikan karena untuk mengefisiensikan waktu. Sini kita hanya tinggal mengubah pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang baru. Untuk pilihan ganda, karena pilihan jawabannya sama dengan soal-soal yang lainnya, maka kita tidak perlu mengubahnya. Untuk pertanyaan kedua yaitu menu-menu pada sistem informasi akademik UNP berfungsi dengan baik. Untuk yang pertanyaan ketiga, angkanya sama, kita duplikasikan dan kita ubah pertanyaannya menjadi pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga adalah informasi yang dihasilkan sistem akademik UNP mudah dimengerti. Para pengisi kuesioner akan memilih jawaban sesuai dengan yang mereka rasakan saat menggunakan portal ataupun Learning UNP dengan mengisi beberapa pilihan di bawah ini. Berikutnya adalah kita pilih untuk duplikasikan untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sistem informasi akademik UNP sudah efisiensi proses perolehan data. Maksudnya di sini adalah proses perolehan data dari informasi akademik UNP apakah sudah efisien atau belum. Pertanyaan berikutnya adalah proses sistem Pertanyaan yang berikutnya adalah proses sistem informasi akademik UNP merespon dengan cepat. Yang ditanyakan adalah respon atau saat membuka portal responnya cepat atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah informasi yang dihasilkan Untuk pertanyaan berikutnya adalah informasi yang dihasilkan sistem informasi akademik UNP mudah dimengerti.
Angkanya sama, yaitu duplikasikan untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah proses sistem informasi akademik UNP mudah dipahami. Kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sistem informasi akademik UNP menyediakan layanan cepat. Pertanyaan nomor 9 yaitu pertanyaan nomor 9 adalah dampak sistem informasi akademik UNP dapat dirasakan secara langsung. Dan pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan nomor 10 adalah dampak yang diberikan oleh sistem informasi akademik UNP sudah efektif. Setelah selesai membuat soal, kita kembali ke awal, lalu kita pilih pratinjau untuk melihat tampilan dari hal yang kita buat, atau maksud saya di sini adalah angket yang kita buat tadi. Ini adalah tampilan angket yang kita buat tadi saat akan diisi oleh para pengisi kuesioner nantinya. Setelah selesai melihat pratinjau, langkah yang kita lakukan berikutnya adalah kita masuk ke setelan. Di sini kita bisa menyeting dari settingan dari angket yang akan kita kirimkan di sini. Seperti satu akun hanya bisa mengisi angket sebanyak 1 kali, atau di sini responden dapat mengedit setelah melakukan pengiriman. Di sini kuis juga bisa kita isi, jadikan ini sebagai kuis atau yang lainnya. Lalu setelah kita mengisi angket ini, kita bisa mengklik. Setelah angket selesai dibuat, kita langsung bisa membuat atau mengirimkan angket ini kepada responden dengan cara yaitu di sini kita bisa pilih kirim. Di sini kita bisa mengirim melalui email. Di sini saya akan menginput email saya.
Atau di sini kita bisa pilih di bagian tengah kirim melalui tautan. Sini karena URL-nya terlalu panjang, kita bisa perpendek URL sehingga URL-nya akan berubah menjadi lebih singkat. Lalu untuk mempermudah pengiriman atau penyebaran angket ini, kita tinggal hanya perlu mengcopy URL ini dengan cara Ctrl C. Lalu kita klik salin. Setelah disalin, kita bisa menyebarkan URL atau alamat angket yang kita buat ini dengan menggunakan media sosial, baik seperti WhatsApp atau Instagram, Facebook, ataupun media sosial lainnya. Demi efisiensi dan kemudahan dalam menyebarkan angket ini, kita bisa menggunakan media sosial agar lebih mudah ketimbang kita menggunakan media seperti email. Setelah disalin, kita hanya tinggal perlu mengirimkan alamat URL ini kepada teman-teman kita atau kepada responden untuk mengisi angket yang telah kita buat ini. Baik, sekian inilah tadi cara pembuatan angket melalui Google Form.